Halo, nama saya Rizka Huta Barat dengan NPM 200940007. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang aliran filsafat matematika. Yang pertama adalah pengertian filsafat materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai pembentuk awal dari alam. Akal dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Yang pertama adalah materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Materialisme juga tidak mengakui zat adikodrati. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam. Kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam itu. Materialisme tidak mengakui sesuatu yang non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Tidak ada Tuhan atau dunia adikodrati. Realitas satu-satunya adalah materi dan segala sesuatu merupakan manifestasi dari aktivitas materi. Materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Tidak ada penggerak pertama atau sebab pertama. Tidak ada kehidupan, tidak ada pikiran yang kekal. Semua gejala berubah, akhirnya melampaui eksistensi yang kembali lagi ke dasar material primordial atau pandangan hidup berdasarkan ikatan tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya lokal. Bisa juga diartikan sebagai keterkaitan kepada asal-usul suku, keturunan, ras, dan agama. Abadi dalam suatu peralihan wujud yang abadi dari materi. Berikutnya adalah tentang tokoh-tokoh. Yang pertama, Ludwig Andreas Feuerbach yang pada tahun 1804 sampai dengan 1972. Ludwig Feuerbach menganggap bahwa suatu yang ada hanyalah materi, tidak mengenal alam spiritual. Kepercayaan terhadap Tuhan hanyalah merupakan suatu proyeksi dari ketidakpuasan manusia untuk mencapai cita-cita kebahagiaan dalam hidup. Dengan kegagalan, manusia dapat memikirkan suatu wujud di luar yang dikayalkan memiliki kesempurnaan yang merupakan sumber kebahagiaan manusia. Oleh karena itu, Tuhan merupakan hasil dari khayalan manusia, dan Tuhan diciptakan oleh manusia sendiri secara maya, padahal wujudnya tidak ada. Berikutnya adalah Demokritos pada tahun 460 sampai dengan 360 sebelum Masehi. Demokritus lahir di Abdera, Yunani Utara, dari keluarga yang kaya dan terhormat karena melayani monarki Persia. Demokritos merupakan seorang materialis yang paripurna di zamannya, memadukan antara kemurnian dan kecerdasan. Beliau tidak percaya dengan adanya roh. Sebagaimana beliau menolak pandangan tentang kepercayaan agama, Demokritos juga merupakan pelopor materialisme klasik yang disebut dengan atomisme. Tiga adalah Thomas Hobbes yang pada tahun 1588 sampai dengan 1679. Menurut Thomas Hobbes, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Dapat dikatakan bahwa materialisme menyangkal adanya ruang mutlak lepas dari barang-barang material. Ini adalah kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Teori-teorinya jelas karena berdasarkan teori pengetahuan umum. Yang kedua, isi dalam pendidikan mencakup pengetahuan yang dapat dipercaya.
dan di organisasi selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Yang ketiga, semua pelajaran dihasilkan dengan kondisionisasi pelajaran, program, dan kompetensi. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, dalam dunia pendidikan materialisme hanyalah berpusat pada guru, sedangkan siswa tidak diberikan kebebasan. Menurut materialisme, guru yang memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Yang kedua, di dalam kelas, siswa hanya diberikan setumpuk material baik dalam buku teks maupun proses belajar mengajar, sehingga proses pengayaan pengetahuan kognitif tanpa upaya internalisasi nilai. Dan pada akhirnya terjadi kesenjangan yang jauh antara apa yang diajarkan dengan apa yang terjadi pada kehidupan. Pendidikan agama menjadi tumpul, tidak mampu mengubah sikap perilaku siswa. Persentase yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.